Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasalah kita untuk selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari-hari serta bertubi-tubi dapatlah kita rasakan. Salah satu tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya, maka seorang hamba akan dikenalkan dengan agama. Salah satu tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, maka seorang hamba akan disibukkan dengan perkara agama. Dengan perintah Allah, sholat, puasa, zikir, baca Quran. Maka setiap hamba yang sibuk dengan amal, maka kelak pada hari kiamat pasti akan berjumpa dengan Allah. Sholawat dan salam kita mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaat beliau sangat-sangat kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Salah satu tandanya orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar adalah dia senantiasa banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam kitab-kitab banyak dijelaskan tentang pentingnya perkara zikir. Berikut ini adalah penjelasan tentang zikir Fatimah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya zikir ini semua orang mengetahuinya, semua orang memahaminya, bahkan semua umat Islam mengamalkannya. Terlebih tatkala selesai melaksanakan sholat, seringkali kita menyaksikan di masjid, di musola ataupun di sholat sendiri, tatkala selesai sholat maka orang-orang akan mewiridkan suatu wiritan setelah sholat. Kemudian pasti akan membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Inilah yang disebut dengan zikir Fatimah. Kenapa hadirin? Zikir ini disebut dengan zikir Fatimah.
Ada suatu riwayat yang menjelaskan dari Ibnu Abudin bahwa Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Maukah engkau jika aku ceritakan tentang diriku dan Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara keluarganya?" Maka beliau menjawab, "Tentu." Ali radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya, "Sesungguhnya Fatimah hari-hari telah menggiling gandum sendiri hingga berbekas di tangannya." Ataupun dalam riwayat lain, tangannya sampai melepuh. Dan ia mengangkut air sendiri hingga berbekas pula di dadanya. Dan ia menyapu rumah sehingga pakaiannya selalu kotor. Maka suatu ketika datanglah beberapa pelayan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku berkata, "Wahai Fatimah, bagaimana jika engkau temui ayahmu untuk meminta seorang pelayan?" Lalu Fatimah radhiyallahu anha mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika ia menjumpai banyak orang yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya ia kembali tanpa mendapatkan dan berkata apa-apa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keesokan harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Fatimah dan bertanya, "Ada keperluan apa kemarin engkau datang, wahai putriku Fatimah?" Maka Fatimah hanya diam. Maka aku berkata, "Ya Rasulullah, ia telah menggiling gandum sehingga berbekas di tangannya. Ia juga memikul kantong air sehingga berbekas di dadanya. Dan ketika ada berita bahwa beberapa pelayan diberikan kepadamu, ia meminta seorang pelayan untuk membantunya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Hai Fatimah, takutlah kepada Allah dan selalulah mentaati apa yang difardukan Tuhanmu, dan tetaplah menunaikan pekerjaan rumahmu. Dan jika engkau hendak tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Semuanya berjumlah 100 kali. Itu lebih baik daripada seorang pelayan." Jawab Fatimah radhiyallahu anha, "Aku ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya." Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menandakan bahwasanya setiap beban, setiap rasa sakit yang dialami tatkala berada di dunia ini akan dapat disembuhkan oleh zikir, akan mendapatkan keringanan dari zikir yang ia ucapkan. Dan dari Fadl bin Hasan Ad-Damuri, sesungguhnya Ummu Hakam atau Duba'ah, kedua putri Jubair bin Abdul Muthalib, menceritakan, "Aku bersama saudara perempuanku dan Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menjumpainya yang saat itu mendapatkan beberapa orang tawanan, lalu kami jelaskan permasalahannya. Kami kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang kami butuhkan. Dan kami meminta seorang tawanan, lalu beliau bersabda, para yatim ahli Badar lebih utama untuk mendapatkan para tawanan itu. Namun akan kuberi kepada kalian sesuatu yang lebih baik, yaitu setelah sholat bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Ini lebih baik daripada apa yang kamu minta. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu riwayat kenapa zikir ini seringkali disebut dengan zikir Fatimah. Karena zikir ini pertama kali diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Atas beban hidupnya, Fatimah radhiyallahu anha yang selalu mengamalkan zikir ini, maka ada keringanan-keringanan. Semua permasalahannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus telah menyuruh keluarga dan para sahabatnya agar mengamalkan amalan ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa beliau menyuruh istri-istrinya agar sebelum tidur membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Berdasarkan hadis di atas, beliau juga mengajarkan bacaan tasbih yang dapat mengobati penderitaan dan kesusahan duniawi. Sebabnya adalah seorang muslim pasti mengalami kesusahan dan penderitaan di dunia ini. Dengan demikian, hal ini merupakan sesuatu yang lumrah dan tidak perlu dipersoalkan. Sedangkan masalah akhirat dan masalah maut sangat penting untuk direnungkan. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan perhatian manusia dari dunia yang sementara, memperhatikan dan mencari bekal untuk kampung akhirat yang penuh dengan ketenangan. Selain itu juga ada sebab yang lain, bahwa dengan tasbihat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya di akhirat kelak. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berjanji keuntungan di dunia hanyalah sedikit. Keuntungan akhirat itu keuntungan yang kekal dan abadi. Terdapat banyak firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan amalan yang bermanfaat di akhirat dan di dunia. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa pada akhir zaman kelak, ketika Dajjal keluar, makanan orang-orang mukmin seperti makanan para malaikat, yaitu tasbih dan takdis. Subhanallah. Siapa yang membacanya, ia akan kenyang dan Allah akan menghilangkan penderitaan mereka.
Hadis ini menunjukkan bahwa hanya dengan zikirullah seseorang dapat hidup tanpa makanan di dunia ini. Pada masa Dajjal nanti, orang-orang mukmin pada umumnya dapat melakukannya. Bahkan sekarang pun bagi kalangan yang khusus bukan suatu kesulitan untuk melakukannya. Banyak kisah tentang para waliullah yang hanya dengan sedikit makanan atau bahkan tanpa makan sama sekali mereka mampu bertahan berhari-hari. Mengenai hal itu tentu tidak ada alasan untuk mengingkari ataupun mendustakannya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa jika ada kobaran api, maka bacalah takbir Allahu Akbar. Bacaan ini dapat memadamkan api. Di dalam kitab Hisni Hasin disebutkan jika seorang muslim bekerja terlalu berat hingga merasa kelelahan ataupun memerlukan kekuatan tambahan bagi dirinya, maka sebelum tidur hendaknya membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali, kecuali Allahu Akbar ini dibaca 34 kali, ataupun salah satu dari 3 kalimat itu dibaca 34 kali, tidak masalah. Sebab semua itu disebut dalam riwayat. Mengambil kesimpulan dari kisah Fatimah yang meminta khodim Ibnu Taimiyah rahmatullahu alaih, mereka berkata bahwa barang siapa yang terbiasa membacanya maka ia tidak akan merasa letih dan tidak akan merasa susah setiap selesai bekerja. Ibnu Hajar rahmatullahu alaih berkata, jika setelah membacanya ia masih ada kesusahan, ini tetap tidak akan menjadi suatu mudarat baginya. Kenapa hadirin? Karena dia sudah mendapatkan pahala. Mula Al-Qari rahmatullah alaih juga meriwayatkan bahwa amal ini sangat mujarab. Ini merupakan bukti bahwa dengan membaca tasbihat sebelum tidur dapat menjadi sebab untuk menghilangkan keletihan dan menambah kekuatan. Imam Suyuti rahmatullah alaih menulis dalam kitab Mirqat Su'ud bahwa tasbihat ini lebih utama daripada pelayan dan lebih menguntungkan di akhirat. Pelayan di dunia tentu tidak dapat memberi keuntungan seperti keuntungan di akhirat. Jika maksudnya adalah keuntungan dunia, maka dengan membaca tasbihat akan menumbuhkan kemauan dan semangat bekerja yang tinggi pada seseorang. Dan hal ini tidak terdapat pada diri seorang pelayan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan di atas tadi ini menunjukkan bahwa daripada memiliki ataupun mempunyai pelayan, lebih baik bertasbihat dengan kalimat-kalimat yang mulia. Dalam sebuah hadis dinyatakan ada 2 amal yang jika diamalkan akan menyebabkan orang yang mengamalkannya masuk surga. Keduanya sangat mudah diamalkan, namun sangat sedikit orang-orang yang mengamalkannya. Pertama, setiap selesai sholat hendaknya membaca tasbihat tersebut masing-masing
10 kali. Jadi setiap harinya 150 kali. Maka dalam sehari itu memperoleh 1.500 pahala. Ini adalah suatu keuntungan yang besar. Mustahil seorang muslim itu tidak mengamalkan ini. 10 kali saja setiap selesai sholat. Berarti sholat yang dikerjakan seorang muslim fardunya adalah 5 kali. Maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kedua tentang tasbihat ini adalah sebelum tidur hendaknya membaca subhanallah, alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali sehingga berjumlah 100. Maka akan mendapat 1000 pahala. Lalu seorang bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa orang yang mengamalkannya sangat sedikit?" Jawab beliau, "Karena setelah selesai sholat, setan datang mengikatkan keperluan ini dan keperluan itu. Juga ketika akan tidur disibukkan dengan ini dan itu. Sehingga banyak orang yang lalai." Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amalan yang penting. Suatu ketika orang-orang miskin mengadukan halnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, kami tidak bisa mengimbangi amal ataupun ibadah orang-orang yang kaya. Kami orang miskin sholat, orang yang kaya pun sholat. Kami orang-orang miskin puasa, orang-orang yang kaya pun puasa. Kami orang miskin membaca Quran, begitu juga dengan orang-orang yang kaya. Kami orang miskin berzikir pada Allah, berjihad, begitu juga dengan orang-orang yang kaya. Namun ada kelemahan kami. Orang yang kaya dapat bersedekah, dapat berinfak, tapi kami tidak." Maka Rasulullah SAW tersenyum dan menjawab, "Wahai ahlu sufah ataupun orang-orang miskin, ada satu amal yang dapat mengimbangi kalian." Maka langsung orang-orang miskin tadi berebut seraya mendekat kepada Nabi. "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami agar kami dapat mengimbangi mereka." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu tentang tasbihat ini. Tasbihat ini sangat mulia hadirin. Nabi memberitahukan kepada orang-orang miskin. Langsung orang-orang miskin pun mengamalkannya. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lah kemudian orang-orang miskin ini khawatir. "Ya Rasulullah, bagaimana kalau didengar dengan orang-orang yang kaya?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, apabila didengar oleh orang-orang yang kaya, maka orang yang kaya akan mendapatkan lebih. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, maknanya tasbihat ini dapat diamalkan oleh siapa saja. Orang yang kaya akan dapat mengamalkan. Begitu juga dengan orang yang miskin. Orang yang sehat bisa mengamalkan, juga dengan orang yang sakit, letih, lelah dan sebagainya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pentingnya kalimat yang mulia ini, yaitu zikir yang disebut oleh zikir Fatimah.
Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita renungkan dari kisah di atas tadi. Meskipun Fatimah radhiyallahu anha adalah pemimpin wanita di surga sekaligus putri seorang raja dua alam, putri kekasihnya Allah, ia tetap menggiling gandum dengan tangannya sendiri, sehingga tangannya menjadi kapalan. Ia juga menyapu rumah sehingga pakaiannya selalu kotor. Juga mengangkat kantong air sehingga berbekas di dadanya. Juga membuat adonan gandum dan memasak roti sendiri, sehingga pakaiannya selalu kotor. Apakah di antara istri-istri kita ada yang sedemikian? Berkorban untuk suami, untuk keluarga, dan akan mendapatkan pahala yang besar. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah mintanya Fatimah seorang pelayan kepada Nabi, tetapi Nabi bukan tidak mau memberinya, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan agar walaupun putri kesayangan, walaupun dia seorang anak yang dihormati, yang mulia derajatnya, agar jangan memanjakannya. Jadi membiasakannya untuk berkorban demi keluarganya. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelayan, maka Nabi memanjakan putrinya, dan putrinya pun tidak mendapatkan pahala yang mulia, pahala yang banyak. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan pelayan, agar putrinya ini tergolong seorang istri yang berbakti dan taat kepada suami, mau berkorban untuk keluarganya, sekaligus mendapatkan pahala yang besar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah tentang zikir Fatimah. Ternyata di balik hikmah karomah zikir Fatimah, selain mendapatkan pahala dan ridha Allah, ternyata dapat menyelesaikan beban seseorang, bahkan dapat menjadi obat, bahkan dapat menghilangkan rasa letih, lesu, capek apabila diamalkan dan dibacakan sebelum tidur. Nah, apabila dibacakan setelah selesai sholat, maka pahalanya itu akan banyak sekali. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan penjelasan ini kita tidak lagi menyia-nyiakan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena suatu kerugian yang besar bagi kita apabila perkara yang besar ini kita tidak amalkan. Nabi demi memikirkan kita umatnya agar dapatlah terselamat dari azab yang pedih, beliau rela mengorbankan dirinya, keluarganya, sahabatnya, demi merisaukan kita selaku umatnya, agar jangan sampai mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tinggal mengamalkan apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semoga kita dapat mengistiqomahkan tasbihat ini,
sehingga kelak akan menjadi manfaat kepada kita, menjadi penyelamat kepada kita. Dan semoga dalam kesempatan ini, kesempatan yang sangat singkat ini, bisa menjadi pelajaran dan iktibar serta pengetahuan baru kita tentang pentingnya tasbihat. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.